Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosadia Marsha Nabila, biasa dipanggil Nabila dengan NIM 240602110042. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian apa itu filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu ini itu adalah filsafat dengan pokok bahasan ilmu sebagai inti dari apa yang dipertanyakan mengenai kebenaran. Masalahnya mudah untuk mengingat dan menjelaskan apa definisi dari filsafat ilmu, namun terhitung sulit untuk benar-benar memahami hakikat esensi apa yang dipelajari dalam filsafat ilmu. Nah, secara umum para ahli itu membagi ruang lingkup filsafat ilmu sebagai tiga. Ada yang pertama ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait ontologi. Ontologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani di antara kata ontos dan juga logos. Nah, ontos sendiri mempunyai arti yang terdapat dan logos sendiri mempunyai arti ilmu. Jadi sederhananya ontologi itu ialah ilmu yang berdialog mengenai yang terdapat, seperti itu. Ontologi ini ada banyak pengertian ya teman-teman, dari menurut para ahli filsafat. Salah satunya menurut Surya Sumantri pada tahun 2000 memaknakan bahwa ontologi metafisika itu ilmu mengenai apa yang mau kita tahu, seberapa jauh kita mau mengetahui, ataupun dengan tutur lain suatu analisis filosofi yang mengenai terdapat. Teman-teman, sudut pandang ontologi itu ada dua. Yang pertama ada kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu berbentuk tunggal atau jamak. Sedangkan yang kedua ada sudut pandang kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu mempunyai kualitas tertentu. Sederhananya teman-teman, ontologi itu dapat diformulasikan selaku ilmu yang menekuni kenyataan ataupun realita dengan kritis. Membahas objek kajian ontologi. Ontologi itu memiliki. Lanjut kita membahas objek kajian ontologi. Nah, ontologi sendiri memiliki dua komponen utama, yakni objek material dan juga objek formal. Objek material ini mengkaji semua kenyataan atau realita yang dapat kita ketahui berdasarkan kemampuan panca indera dan yang tidak dapat diindra. Nah, sedangkan objek formalnya itu mengkaji bagaimana cara kita mempelajari objek material berdasarkan ilmu pengetahuan sehingga kita itu mengerti secara mendalam. Juga punya contoh ontologi ini teman-teman, misalnya kayak ontologi meja. Nah, meja ini teman-teman banyak bentuknya, banyak warnanya, banyak modelnya, banyak ukurannya, tapi secara logis benda itu tetap meja. Esensi atau hakikat meja itu nggak berubah meskipun bentuknya itu beda, meskipun bentuk fisiknya beda, ya itu tetap meja. Sendiri itu yang pertama memberikan dasar pemikiran tentang realita, yang kedua membantu manusia memahami makna keberadaan dan membedakan antara realita, konsep, serta ilusi. Yang ketiga menetapkan batas-batas wujud yang menjadi objek telaah serta ciri-ciri hakikat yang bisa dikaji. Mungkin hanya itu dari ontologi sendiri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Janah dengan NIM akhir 115. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dibawa oleh Nabila, yaitu ontologi, ke penjelasan epistemologi. Langsung saja saya bawakan, yaitu epistemologi.
Pengertian epistemologi secara bahasa sendiri, epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya episteme, artinya pengetahuan, dan logos artinya ilmu. Secara istilah, epistemologi adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, metode, struktur, dan benar tidaknya suatu pengetahuan tersebut. Jadi, epistemologi itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan dan dipelajari secara substantif. Ketika ontologi berusaha mencari secara reflektif tentang yang ada, berbeda dengan epistemologi yang berupaya membahas tentang terjadinya dan kebenaran ilmu. Jadi epistemologi itu adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan. Nah, di dalam epistemologi ini sesuatu akan dilihat dari sudut pandang bagaimana sesuatu itu ada atau bagaimana cara mewujudkannya. Maka epistemologi itu juga disebut sebagai metodologi. Jadi epistemologi itu adalah metodologi bagaimana cara keilmuan itu ada. Nah, dalam epistemologi ini kita akan berbicara tentang sumber, karakteristik atau dasar, atau bagaimana cara mendapatkan pengetahuan itu. Nah, kalau kita aplikasikan dengan tadi contohnya ontologi, yaitu apa itu meja atau apa itu rumah. Maka dengan epistemologi ini kita akan membahas atau kita akan berbicara tentang bagaimana cara membuat meja atau rumah. Jadi epistemologi itu berbicara mengenai bagaimana ilmu pengetahuan itu didapatkan. Pengertian lain epistemologi menurut para ahli filsafat antara lain salah satunya dari Hamli mendefinisikan epistemologi sebagai cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan dan pengandaian-andaiannya, serta secara umum hal itu dapat diandaikan sebagai penegasan bahwa orang memiliki pengetahuan. Yang kedua, epistemologi merupakan cabang dari ilmu filsafat mengenai dasar dan batas-batas pengetahuan yang menjadi sebuah disiplin ilmu yang menjadi pencetus kepada ilmu lain di bidangnya. Jadi, meskipun berbeda cara penyampaian pengertiannya itu berbeda-beda, tapi sama, artinya sama, intinya sama. Kalau epistemologi itu artinya bagaimana cara kita mendapat ilmu itu. Selanjutnya, objek kajian epistemologi. Epistemologi memiliki 3 komponen utama, yaitu dimensi pengetahuan, sumber pengetahuan, dan verifikasi kebenaran pengetahuan. Dimensi pengetahuan sendiri itu fokus pada bagaimana pengetahuan tersusun dan bagaimana ia berfungsi dalam kehidupan manusia. Kalau sumber pengetahuan itu fokus dalam memahami bagaimana pengetahuan itu berasal. Sedangkan kalau verifikasi kebenaran itu bagaimana pengetahuan fokus pada pembuktian kebenaran pengetahuan yang diperoleh benar dan tidak hanya bersifat dan benar atau tidaknya, dan hanya bersifat asumsi tanpa dasar yang kuat. Yang kedua itu objek kajian epistemologi kan. Jadi objek kajian epistemologi itu ada 3. Yang pertama dimensi pengetahuan, sumber pengetahuan, dan verifikasi kebenaran pengetahuan. Nah, ketiga pengetahuan ini itu dibagi menjadi 2, yaitu menurut sudut pandang empirisme dan rasionalisme. Kalau empirisme berarti sumber pengetahuan epistemologi itu menggunakan indera. Tapi sayangnya indera kita ini memiliki kelemahan, seperti keterbatasan daya ingat, daya tangkap. Kalau secara rasionalisme itu akan berarti sumber pengetahuan epistemologi dengan menggunakan akal. Jadi masing-masing aliran filsafat ini akan memiliki aliran epistemologi yang berbeda-beda dalam bagaimana caranya mendapatkan sebuah pengetahuan yang tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan atau sumbernya berasal dari empirisme atau rasionalisme. Contoh epistemologi sendiri, yang pertama kita tahu api itu panas karena kita pernah merasakannya. Kedua, seseorang percaya bahwa matahari akan terbit besok. Itu benar, dan ia punya alasan atau berdasarkan pola astronomi. Maka itu pengetahuan.
Yang ketiga, teori semua angsa berwarna putih terbantahkan ketika ditemukan angsa hitam di Australia. Yang keempat, manusia lahir sebagai tabula rasa atau kertas kosong yang diisi lewat pengalaman. Jadi, yang akan kita bahas ini, yang pertama, salah satunya. Kalau dari yang pertama ini kan kita tahu api itu panas karena kita pernah merasakannya. Kalau dari segi empirisme atau pengetahuan melalui indera, kita tahu api panas karena pengalaman langsung melalui indera peraba kita saat tangan mendekat atau tersentuh api. Kita bisa merasakan panas atau bahkan sakit. Jadi, kalau pengetahuan ini bersifat empirisme berarti diperoleh setelah pengalaman. Contoh, anak kecil tahu itu api panas setelah pernah menyentuh atau mendekatinya. Jadi, empirisme kan pengetahuan melalui indera. Indera yang kita tahu api itu panas karena kita sudah pernah merasakannya dengan indera. Inderanya adalah indera peraba. Kalau dari kita tahu api panas karena kita pernah merasakannya, kalau dari segi rasionalisme itu berarti pengetahuan melalui akal. Yaitu seseorang rasionalis akan berkata bahwa kita tidak perlu selalu menyentuh api untuk tahu itu panas. Jadi kalau secara rasionalisme kita itu tidak perlu menggunakan indera peraba kita, tapi melalui pengetahuan. Nah, pengetahuan itu kayak dari penalaran logis kita menyimpulkan bahwa api kan adalah hasil pembakaran. Nah, pembakaran itu kan energi panas, maka tentunya api panas. Jadi kita tidak perlu menyentuh api untuk membuktikan kalau api itu panas dengan indera peraba kita, dengan kulit kita, untuk membuktikan api itu panas. Tapi kalau kita melakukan dengan dari sudut rasionalisme atau dari pengetahuan melalui akal, kita bisa langsung menyimpulkan api itu panas karena mestinya api itu panas karena api itu merupakan hasil dari pembakaran. Jadi seperti itu. Peran epistemologi sendiri, yang pertama membantu kita membedakan antara pengetahuan dan opini. Yang kedua, menelaah alasan dibalik keyakinan. Yang ketiga, menjadi landasan metode penelitian. Yang keempat, menentukan apa dan bagaimana pengetahuan itu diajarkan. Dan yang terakhir, membimbing pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan sahih. Jadi kayak yang kelima ini kan membimbing pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan sahih. Itu memang udah benar fakta, memang benar adanya. Kalau kita membuktikan secara empirisme, kita bisa merasakannya api itu panas dengan tangan kita. Kalau kita membuktikan dengan rasionalisme, kita bisa membuktikan api itu panas karena kita tahu kalau api itu adalah hasil dari pembakaran. Nah, pembakaran itu kan panas karena muncul api. Perkenalkan teman-teman, nama saya Naidal Farika dengan NIM 240602110093. Saya akan menjelaskan tentang aksiologi. Jadi, apa sih itu aksiologi? Pengertian aksiologi. Secara bahasa, aksiologi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata aksios dan juga logos. Aksios sendiri artinya adalah nilai atau suatu yang berharga, sedangkan logos adalah ilmu atau teori. Sedangkan menurut secara istilah, aksiologi ini adalah cabang filsafat yang menjelaskan tentang nilai-nilai, termasuk hakikat, terus jenis dan penerapannya dalam kehidupan manusia. Dalam garis besarnya, jadi aksiologi ini itu adalah suatu teori tentang kegunaan ilmu pengetahuan, nilai, dan bagaimana nilai-nilai tersebut itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aksiologi menurut para ahli. Pengertian lain dari aksiologi menurut para ahli. Yang pertama ada Lisan dan L. Yunus. Dia mengatakan aksiologi sebagai cabang filsafat yang mempelajari hakikat nilai tidak hanya teoritis, tetapi juga memiliki dampak praktis dalam kehidupan manusia. Yang kedua, ada Rosnawati. Ia meneliti tentang hakikat aksiologi ilmu pengetahuan bagi manusia dengan temuan bahwa
Ilmu pengetahuan berfungsi sebagai instrumen penting dalam pembangunan dan kesejahteraan manusia yang menitik beratkan pada peningkatan martabat dan taraf hidup manusia. Yang ketiga ada Hasan. Ia meneliti tentang aksiologi ilmu pengetahuan dalam konteks ilmu dakwah dan menemukan bahwa kehadiran ilmu pengetahuan berdasarkan fakta, sejarah, dan realitas saat ini telah membawa banyak manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Objek kajian aksiologi. Aksiologi memiliki dua komponen utama, yaitu etika dan juga estetika. Etika sebagai cabang filsafat berfokus pada aspek moral, perilaku, norma, dan kebiasaan yang berlaku di dalam suatu komunitas. Sementara itu, estetika mengkaji nilai keindahan yang menunjukkan bahwa segala sesuatu memiliki unsur-unsur yang tersusun secara rapi, tertib, dan harmonis dalam sesuatu yang utuh. Contoh aksiologi. Yang pertama, sebuah lukisan. Lukisan dinilai bukan karena hanya warnanya saja atau bentuk dari lukisan tersebut, tetapi makna yang terkandung. Kemudian yang kedua, kejujuran dianggap bernilai baik karena menjadi dasar norma dan hukum, sedangkan korupsi dianggap bernilai buruk karena dilarang oleh masyarakat dan negara. Yang ketiga, teknologi nuklir bisa digunakan untuk energi. Ini bersifat positif, atau senjata. Ini bernilai negatif. Kemudian yang keempat, ada kurikulum mengajarkan nilai toleransi, kerjasama, dan keadilan. Kemudian yang kelima, film perjuangan dianggap bernilai karena menanamkan sifat patriotisme. Peran aksiologi. Yang pertama, yaitu menjadi penentu arah penggunaan pengetahuan. Ilmu itu tidak hanya berhenti pada penemuan saja, tetapi harus diarahkan dengan tujuan kebermanfaatan bagi manusia. Misalkan seperti penemuan energi nuklir. Nah, ini bisa dapat menjadi pembangkit listrik. Kemudian contoh peran kedua yaitu menentukan manfaat dan dampak ilmu bagi kehidupan. Aksiologi ini menilai apakah suatu pengetahuan ini dapat memberikan kemanfaatan atau justru menimbulkan kerugian. Contohnya, perkembangan teknologi seperti teknologi komunikasi. Ini sisi positifnya, dia dapat memudahkan interaksi, tapi juga bisa menimbulkan hal yang negatif seperti ketergantungan, atau bisa jadi alat komunikasi ini bisa menjadi ladang untuk saling menghujat satu sama lain. Kemudian yang ketiga, membentuk pendidikan dan kehidupan sosial yang bermoral. Ilmu harus dipandu dengan nilai moral agar penggunaannya tidak menyimpang. Pendidikan yang berlandasan dengan aksiologi menekankan etika, tanggung jawab, dan kebermanfaatan sosial. Kemudian menjadi dasar etika, hukum, dan kebijakan publik. Aksiologi menjadi rujukan dalam merumuskan norma hukum, kebijakan publik yang berpihak pada nilai kemanusiaan. Contoh, regulasi tentang riset kesehatan, pelindungan lingkungan, dan pemanfaatannya. Kemudian yang terakhir, menjaga keseimbangan antara kebenaran ilmiah dan nilai kemanusiaan. Jadi, tidak semua hal yang bisa dilakukan secara ilmiah itu harus dilakukan. Apalagi jika itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Contohnya, seperti cloning manusia. Ini tuh dianggap tidak sesuai atau melanggar nilai etika, walaupun secara ilmiah sangat memungkinkan. Selanjutnya, perbedaan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kalau dari segi fokus, ontologi itu menjelaskan tentang hakikat kebenaran.
Kalau epistemologi menjelaskan tentang hakikat pengetahuan, kalau aksiologi itu menjelaskan tentang hakikat nilai dan kegunaan pengetahuan itu ada. Pertanyaan kunci kalau dari ontologi sendiri itu apa yang ada? Kalau epistemologi itu bagaimana kita tahu? Kalau aksiologi itu untuk apa pengetahuan itu digunakan? Dari segi objek, kalau ontologi itu realitas, eksistensi, kategori. Kalau epistemologi itu sumber, metode, batas pengetahuan. Dan aksiologi itu nilai, etika, manfaat, dan tujuan. Nah, singkatnya, kalau ontologi itu membahas apa yang ada. Kalau epistemologi itu membahas bagaimana kita tahu. Sedangkan kalau aksiologi itu membahas apa nilai dan manfaat pengetahuan itu. Nah, tiga cabang ini saling melengkapi. Karena kita harus tahu apa yang ada. Kalau pernyataan kita harus tahu apa yang ada, itu berarti merujuk pada ontologi. Kalau bagaimana cara mengetahuinya, itu berarti merujuk pada epistemologi. Dan untuk apa pengetahuan itu digunakan, itu berarti merujuk pada aksiologi. Jadi untuk itu kebenaran dari contoh yang kita ambil tadi, kalau untuk itu keberadaan, apa itu rumah? Kalau epistemologi itu metode keilmuan dari bagaimana cara membuat rumah. Kalau aksiologi itu berarti nilai atau kegunaan atau manfaat dari apa kegunaan dari rumah. Kayak tadi, selain rumah, apa itu api? Kalau dari segi ontologi. Kalau dari epistemologi berarti bagaimana cara kita membuktikan kalau api itu panas. Kalau dari segi nilai, dari aksiologi berarti mengapa api itu panas. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.